Pemirsa yang berbahagia, dewasa ini kita menyaksikan bahwa kita berada dalam kondisi wabah COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 atau 19. Kita ketahui bahwa penularan virus ini, penularan penyakit ini itu disebabkan oleh faktor virus, di mana virus tersebut bisa menyebar atau bisa menular lewat dari pembicaraan, dari napas, dari bersin, dari batuk, orang yang karir, orang yang memiliki kontak dengan penderita COVID-19. Saya ingin membahas, karena berdasarkan itu maka tentu kita untuk pencegahannya telah dilakukan berbagai penelitian, dan salah satu penelitian yang sangat berharga mengenai riwayat kontak virus ini yang publish di New England Journal. Dia menjelaskan bahwa virus atau penyakit COVID-19 bisa menular dari orang ke orang, dan penularannya itu lewat pernapasan atau lewat respirasi. Proses respirasinya bisa pada saat pasien itu batuk, bisa pada saat pasien itu bersin, pada saat bernapas bahkan, karena ternyata virus COVID-19 juga bisa disebabkan ditularkan oleh orang yang tidak memiliki gejala, padahal dalam dirinya sudah ada virus. Nah, dan ternyata besar menurut penelitian dari ilmuwan China bahwa ada sekitar 56%. Ini publish di Nature tentang hasil penelitian ini. Jadi kredibilitasnya cukup tinggi. Jadi ada 56% penderita COVID-19 yang tidak memberikan gejala, tetapi dia sudah bisa menyebarkan penyakit ini atau menularkan penyakit ini kepada orang sekelilingnya lewat pada saat dia bicara, pada saat dia bersin, pada saat dia batuk, atau pada saat hanya sekedar berteriak. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian itulah, maka direkomendasikan menggunakan masker. Masker ternyata sangat penting untuk memotong mata rantai atau mencegah penyakit ini menular. Masker ini penting bagi sang penderita menggunakannya supaya pada saat dia bersin, dia batuk, tidak menyebarkan. Kumannya itu tertinggal pada maskernya. Demikian pula bagi orang yang masih sehat juga penting tetap memakai masker, dengan asumsi masker bisa mengurangi penularannya itu, atau tertularnya bisa mereduksi sekitar 70%. Tergantung masker yang digunakan, masker apa. Apakah itu masker yang N95 yang memang khusus untuk biohazard, atau surgical masker atau masker untuk dokter yang di ruang bedah, atau bahkan sekarang ini bisa dimodifikasi dari kain atau dari plastik atau zat yang bisa menutupi hidung dan mulut atau muka. Nah, dengan hal itulah maka ini sangat bisa membantu mengurangi penularan dan bisa menurunkan penularan, bahkan mencegah pasien atau orang menderita. Nah, timbul pertanyaan, kenapa seperti itu? Karena kita ketahui bahwa penyakit ini, virus corona termasuk COVID-19 atau SARS-CoV tipe 2 ini, karakteristiknya virusnya itu bisa bertahan. Bisa bertahan kalau di udara, berdasarkan penelitian dari yang dipublish di New England Journal,
itu bisa bertahan sampai 3 jam. Nah, kalau dia 3 jam, dia batuk, dia bersin dan sebagainya, kemudian saat-saat bersinnya itu, partikel bersinnya atau virus yang sudah mengandung di situ, di lendir-lendirnya, itu dihirup sama orang lain di sekelilingnya, tentu bisa membuat dia juga ikut sakit. Dan tentu karena dia bisa bertahan di udara selama 3 jam, waktu tengahnya, artinya paling lama sekitar 6 jam tentunya, itu bisa mempunyai masalah. Dan bayangin, pada saat orang hanya bicara dan batuk itu kurang lebih sekitar 6 feet. Atau ada juga yang bilang 20 feet, berarti kurang lebih sekitar 6-7 meter. Nah, konteks ini sangat penting diketahui bagaimana prosedurnya, bagaimana prospeknya kita melakukan pencegahan tersebut. Satu, kalau kita menggunakan apa yang kita sebut dengan masker N95, itu sebetulnya kita tinggal pasang di mulut, ya kan, kayak gini. Nah, yang kedua, supaya kita nggak merasa sesak pada saat kita bernapas, kita menggunakan mulut kita, dibuka mulut itu, menghirup gitu, sehingga tidak terasa sesak. Demikian pula pada saat ekspirasinya. Sama kalau kita menggunakan apa yang kita sebut dengan surgical, kayak gini, itu juga sama. Kita buka mulut kita untuk membuat pernapasan itu lebih baik, sehingga pemakainya tidak merasa sesak. Nah, hadirin sekalian, jadi menggunakan apa yang kita sebut dengan masker seperti ini, itu juga bisa dimodifikasi dengan menggunakan masker yang mungkin berasal dari apa yang kita sebut dari kain yang dijahit. Yang penting intinya mencegah terjadinya breath atau blazing, pengeluaran dari zat tersebut. Nah, jadi hadirin sekalian atau pemirsa yang berbahagia, bahwa pentingnya masker ini sudah dibuktikan. Oleh karena itu maka CDC yang ada di Amerika atau pemerintah Amerika, PBB, juga sudah mewajibkan semua orang yang keluar rumah selama masa pandemik ini direkomendasikan menggunakan masker. Jadi dengan demikian, maka penggunaan masker sangat berharga, sangat bermanfaat untuk menurunkan tingkat penyebaran dan penularan penyakit COVID-19 ini.